Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syabas Safar Putra dari kelas 11 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu kepada kalian semua tentang dokumentasi proklamasi atau yang biasa disebut dengan Indonesia Merdeka dan dunia mulai mengetahuinya. Di pagi hari, di rumah yang sederhana, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, para tokoh bangsa, rakyat, berkumpul dengan suasana muka tegang dan penuh harap. Di hadapan mereka, berdiri dengan tegas Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Dengan suara yang sederhana namun tegas, Soekarno membacakan sebuah teks yang sangat singkat. Dalam hitungan menit, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa bangsa ini berdiri sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan yang telah berlangsung ratusan tahun. Setelah proklamasi dibacakan, bendera merah putih mulai dikibarkan. Bendera yang dijahit oleh Fatmawati dan dikibarkan oleh Latif Henderningrat, anggota PETA, atau bisa dikenal sebagai pembela tanah air. Tidak ada tiang yang sangat megah, tidak ada upacara yang sangat besar. Namun di detik itu, merah putih berkibar sebagai simbol lahirnya negara. Air mata haru dan rasa bangga menyatu di wajah rakyat menyaksikannya. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa momen bersejarah ini hampir tidak berkomentasi. Di tengah kerumunan, hadir seorang fotografer bernama Frans Mandur dengan kamera yang sangat sederhana dan 3 frame kecil tersisa. Ia mengambil keputusan yang sangat besar. Hanya 3 foto. Namun foto-foto inilah yang menjadi bukti visual asli kemerdekaan Indonesia. Bahaya belum berakhir. Tentara Jepang yang mulai mengetahui hal tersebut mulai memburu para fotografer. Alex Mendur dan kakaknya pun tertangkap. Foto-foto yang ia miliki pun akhirnya dimusnahkan oleh tentara Jepang. Namun, Frans Mendur berhasil lolos dengan keberanian yang sangat luar biasa. Ia mengubur negatif foto di tanah dekat pohon di halaman belakang kantor harian ASEAN Raya. Ketika tentara Jepang datang untuk bertanya, Frans dengan tenang berkata, negatif foto sudah diambil barisan pelopor. Jawaban itu akhirnya menyelamatkan sejarah. Meski Indonesia telah merdeka, dunia belum mengetahuinya. Radio dan surat kabar yang masih diawasi oleh Jepang, berita proklamasi yang tidak boleh disebarkan. Jika dunia tahu, kemerdekaan Indonesia bisa dianggap tidak sah. Disinilah pesan rakyat dan pemuda kembali menentukan arah sejarah. Para pemuda bergerak secara berdiam-diam. Mereka menyiarkan berita melalui radio-radio gelap, menyebarkan kabar dari mulut ke mulut, dan mengirimkan informasi ke luar negeri. Berita proklamasi akhirnya menembus batas negara. Mulai terdengar bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Dunia mulai mengenal Indonesia sebagai bangsa baru yang berani menentukan nasibnya sendiri. Kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga dengan keberanian, kecerdikan, dan pengorbanan. Dari suara Soekarno di Pegangsaan Timur, dari lensa kamera Frans Mandur, hingga suara radio yang mengemburkan dunia. Indonesia lahir, dan dunia pun akhirnya mendengar. Inilah kisah proklamasi, bukan sekedar peristiwa sejarah, melainkan bukti bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan, dipertahankan, dan dikendang sepanjang masa. Saya Muhammad Syabas Safar Putra. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.